Selanjutnya, ya Musa lan nu'mina laka hatta narallah jahratan ayanan fa'akhadhukum as-sa'iqatu as-sahiyati famuttum wa antum tanzurun ma halla bikum summa ba'asnakum ahyaynakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun ni'matina bizalik. Ya Musa, wahai Musa, itu kata Bani Israel, nenek-nenek moyang mereka itu. Ya Musa, lan nu'minu laka hatta narallah jahratan. Kami tidak akan beriman buat engkau. Kami tidak akan beriman bagi engkau hatta narallah jahratan, sehingga kami dinampakkan Allah jahratan, yaitu secara terang. Fa akhadhukumus sa'iqatu, maka diambil akan mereka itu. Sa'iqatu oleh sa'iqah, yaitu sahibah, halilintar, gelantar. Famutum, maka mati mereka itu. Wa antum tanzurun, padahal mereka itu tanzurun, yang melihat mereka. Dikala nawayan, ketika mati seseorang dikala nawayan, mahalla bikum, apa yang tertimpa bikum dengan kamu. Summa ba'asnakum, kemudian Allah membangkitkan mereka itu. Ahyainakum, artinya menghidupkan kembali mereka itu min ba'di mautikum, daripada sesudah mati kamu. La'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu itu bersyukur. Ni'matana, nikmat yang telah kami berikan dijadikan dengan demikian bermacam ragam nikmat. Jadi di dalam ayatnya na dua versi. Yang pertama, sabuh versi setelah Bani Israel ditinggai oleh Nabi Musa dan mereka murtad. Penyebabnya karena mereka menyembah anak lembu, yaitu anak lembu yang dipegat oleh Musa sendiri. Dan bahwa kenyan ke Nabi Musa alaihissalam bengeh luar biasa. Bahwa kenyan ke pun diperintah oleh Allah melalui Nabi Musa untuk mengambil 70 orang pilihan, yaitu orang-orang al-mukhtarun, orang-orang pilihan di kalangan tokoh-tokoh Bani Israel, untuk menghadap Allah dalam rangka permohonan maaf untuk jaklake pengampunan melalui 70 delegasinya. Karena buat awan yang meno kan langgar aturan hana Nabi Musa diurungnya disemah anu lemu buatan Musa as-Samiri. Akhirnya Nabi Musa memilih 70 tokoh tersebut, yaitu dari kalangan Bani Israel. Terus keperintah Nabi Musa diomanu yang dibersihkan diri pakaian dengan rapi untuk menuju ke Bukit Tursina. Langsung mereka ke Bukit Tursina dan langsung mereka didengar kalam Allah Ta'ala. Luar biasa diberikan nikmat oleh Allah kepada Bani Israel, yaitu 70 mukhtarun muno. Didengar langsung kalam Allah Ta'ala. Setelah mereka mendengar kalam Ta'ala, mereka berkata, Musa, apakah benar yang kami dengar ini adalah kalam Allah Ta'ala? Kami tidak percaya. Hai percaya. Kami tak percaya nyuruh putu Allah, kan kamu percaya. Baru kamu percaya, wahai Musa, jika Allah menampakkan diri pada kami secara nyata. Lan nu'mina laka hatta narallah jahratan. Sehingga kamu percaya Allah Ta'ala, gebedeh Allah Ta'ala bak kamu jahratan secara nyata, ayanan secara nyata. Dan kamu baru percaya. Kutunya Allah Ta'ala kami belum percaya. Yang bandingkan di Bani Israel. Maka ketika itulah fa'akhadnahum sa'iqah, maka gejok yang 70 rohnya diambil akan mereka itu oleh sa'iqah. Sa'iqah ada yang menafsirkan sahihah, yaitu halilintar, gelandu, suara yang keras.
yang menghancurkan, yang mematikan mereka-mereka ini. Ini merupakan versi pertama. Artinya 70 rohnya karena hai patih dengan kalam Allah. Perle awayan baru diberiman awayan apabila narallah dihkalan Allah secara nyata. Sekedar hanya suara tidak beriman. Itu versi yang pertama, bahwa diawanya langsung ditak di dalam kemandung dan sehingga mati diawanya. Kemudian versi yang kedua, artinya pendapat yang kedua, la illo, yaitu 70 awaknya nyuk lain kan awaknya yang mati. Artinya kan awaknya yang mati but gelanti atau but itak oleh petir, disambar oleh suara keras adalah orang lain. Sedangkan 70 rohnya versi yang keduanya yaitu mati sih, tapi mati awaknya kan dengan sebab ditak oleh gelanti atau suara saekah yang menolong. Tapi mereka mati karena haibatillah minallah, haibati minallah, karena rasa takut kepada Allah sehingga mati 70 roh awaknya. Karena pendapat yang keduanya terjadi permintaan ru'ayatullah jahratan wa nyo sebelum ibadillah, karena proses awan paken sehingga geui wa bukit tursuna geui menghadap Allah untuk meminta ampunan karena awan disemah an lumo dasapun. Kalau versi yang pertama, pendapat yang kedua, sesudah mereka menyembah Ijil yaitu anak lumo, sehingga awan geui Nabi Musa untuk taubat di bukit Tursina 70 roh perwakilannya agar oleh Allah mengampuninya. Tetapi mereka langsung berdiri kepada Allah Ta'ala dilatinya, bukan suaranya, kalamnya Allah Ta'ala. Sehingga awalnya mandum tidak digelanti dengan suara yang cukup keras. Fa'akhaznakum ita digelanti mandum. Dan versi yang kedua, 70 roh delegasinya meninggal cik, tapi kan tidak digelanti. Karena apa kan enggak? Karena penyembahan awaknya kan penyembahan ibatil ijilnya, penyembahan terhadap anak lemonya nyukan oleh Nabi Musa. Tetapi di awaknya terjadi segolong Nabi Musa geuk bukit Tursina. Memang menyatakan di sini seolah-olah 70 roh penyembahan ijilnya nyo hana bawatenya. Beda dengan peristiwa tu munya awak yang waktu bawa dia Nabi Musa hana dia awalnya sika awal yang dipubut salah yang 70 rohnya. Malah sebahagian ahli tafsir pendapat versi yang kedua ini yang lebih kuat. Artinya perbuatan mereka itu saekahnya bukan saekah, mereka itu kan dicok di petir, hanya meninggal 70 orang meninggalkan dengan sebab ditak digelanti lantaran ibatil ijil penyembahan namanya nyo sebelum Nabi Musa gejak ke bukit Tursina. Sedangkan versi yang pertama adalah terjadinya kasus ibatil ijil yaitu penyembahan namanya nyo oleh Nabi Musa atau Nabi Musa sedang di bukit Tursina. Nyo cukup bengih Nabi Musa. Maka menyatakan versi yang pertama nyo awak yang tidak digelanti, versi yang kedua 70 nyo hana tidak digelanti, artinya hana disambar petir lantaran ibatil ijil nyo bukan ketika Nabi Musa di bukit Tursina. Jadi sebenarnya semuanya pendapat atau versi-versi itu bisa kita diterima. Jeta umat mandua buah pendapatnya. Sebab yang intinya adalah nenek-nenek moyang mereka Bani Israel nyo pernah dilaki kalen Allah Ta'ala, yaitu arinallah jahratan. Setelah mendengar kalam Allah Ta'ala, oleh dengar kalam Ta'ala awan perli kalen pakiban Allah Ta'ala. Fa'akhaznakum sa'iqat,
maka diambil, mati semuanya. Wa antum tanzurun, padahal benar kamu itu melihat, mahalla bikum, apa yang tertimpa dengan kamu. Dihikal lewatnya. Jadi matinya 70 tersebut itu tidak sekaligus. Kon mati langsung, tapi mati yang 70 yang sidro. Kon mati siga memandung, sehingga di antara awaknya nyu itu mengkanan yang lain sedang mati. Summa ba'asnakum, kemudian ahyainakum, kemudian membangkit, menghidup, ya Allah, kami hidupkan akan kamu. Kemudian kemudian mereka oleh Allah, artinya mereka menyaksikan hidup satu sudah mati. Dan mati di sini adalah hakiki. Jadi mati di sini betul-betul mati hakiki. Jadi kejadian yang luar biasa. Kejadiannya memang luar biasa. Saat itu mereka tahu kematiannya, kehidupannya, mereka pun tahu. Kebangkitannya, mereka pun tahu. Agar kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. La'allakum tashkurun, agar kamu menjadi orang-orang yang bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Nikmatan Nabi Zalik, nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kalian. Bukan Allah Ta'ala. Jadi ketika mereka minta ilake lawannya, yaitu kepada Allah, kepada Nabi Musa, agar mereka itu bedeh kalian Allah Ta'ala, ternyata ketika itulah mereka dimatikan. Tapi mantang sayang si Allah Ta'ala kepada awaknya, sehingga awaknya dihidupkan kembali. Mereka minta bahwa Allah menampakkan dirinya kepada mereka itu sesuatu yang sangat ganjil. Ya hanya mungkin dipenuhi oleh malaikat, mungkin dipenuhi oleh Nabi Musa pun Allah Ta'ala tidak mungkin memenuhi terhadap mereka itu. Karena Allah bukan sesuatu benda, Allah merupakan zat yang mungkin terpenuhi. Akan tetapi menyediakan yang sadar, cukup mentang diyakini bahwa Tuhanku adalah maha perkasa. Itu merupakan tanda kebesaran Allah. Karena apa? Allah bisa mematikan dan juga bisa menghidupkan kembali. Nyokan yang lucu, dilakukan Allah Ta'ala. Padahal Allah Ta'ala telah menampakkan kebesarannya dengan mematikan dan menghidupkan kembali yang itulah kebesaran Allah Ta'ala dan itulah kekuasaan Allah Ta'ala. Makanya jika kamu ingin mengenal Allah atau bertanya ingin dari Allah, bukan dengan kasat matanya, tapi mengenal Allah dengan iman, mengenal dengan tafakkur bimahhlukati, mengenal dengan tafakkur fi sana'illah, merenungi ciptaan-ciptaannya. Karena ciptaan Allah itu cukup jahil dan ragam, sehingga kematian, kehidupan itu bagian daripada ciptaan Allah. Makanya kita tak perlu membahas zat Allah. Tidak mungkin kita membahasnya. Manusia tak akan mampu untuk ke sana. Karena akal manusia ini terbatas. Hanya kepada makhluk saja, bukan kepada Al-Khaliq. Karena itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkata, a'lamun nas billah ba'dal anbiya wal mursalin. Sayyidina Abu Bakar
Berkata lagi, al-ajzu, kata Sayyidina Abu Bakar, andarkil idrakun. Orang yang tidak mampu menggapai Tuhan, itulah orang-orang yang tingkatannya sudah tinggi. Al-ajzu andarkil idrakun, kata Sayyidina Abu Bakar. Orang yang hanya mampu, yang lemah untuk memikirkan zat Allah, saya mampu untuk berpikir zat Allah, daripada mengidraknya, nyo idrakun. Orang yang caram, orang yang penuh dengan idrak.